Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham MPMX atau PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Ini juga sesuai request dua orang penonton di video kami yang sebelumnya. Seperti biasa, isi dari video ini nanti kita akan membahas company profile, kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga saham, dan ini mungkin akan menghabiskan separuh sendiri dari isi video ini teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan cek dari sisi seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian dari sisi bandarmologi apakah sedang akumulasi atau distribusi. Terakhir dari sisi teknikalnya itu adalah range pergerakan harganya seperti apa. Oke, kita langsung masuk aja ke company profile ya. Mungkin ada yang belum tahu MPMX ini apa. PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Ya, meliputi penjualan, persewaan, asuransi, leasing, motor, dan mobil. Ini sudah berdiri sejak 2 November 1987 atau sudah beroperasi 35 tahun, memiliki 4 anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya teman-teman ya. PT Saratoga Investama Sedaya ini menjadi pengendalinya, menguasai 56,69%. Pemegang saham lainnya 35,85% teman-teman ya. Jadi di masyarakat kira-kira seperti segini. Kemudian ini adalah persentase kepemilikan di Desember 2021 di luar Saratoga sama Persada. Ya, jadi institusi asing ada 10,59%, institusi lokal ada 12,19%, individu asing 0,05%, individu lokal ini menguasai paling banyak 15,48%. Listing di bursa 2013, harga IPO-nya 1.500 dan total dananya yang didapatkan 1,4 triliun teman-teman ya, jadi cukup besar. Kemudian ini adalah jumlah pemegang sahamnya ya. Terakhir data 30 Juni 2022 itu 18.147 investor. Dan ini dari Januari rasanya cukup menarik minat investor retail untuk masuk ke saham ini teman-teman ya. Di sini juga terlihat prosentasenya 15,48% ya. Jadi mungkin meningkat nih teman-teman prosentasenya. Karena ini kan Desember, ini sudah Juni 2022. Oke, ini saldo laba pada kuartal 1 2022 3,2 triliun. Jadi ini perusahaan sedang dalam kondisi profit saat ini. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa berikutnya yaitu fundamental analysis bagian income statement atau sisi performance dari perusahaan ini, teman-teman ya. Kita lihat ini grafik pendapatan MPMX ya dari tahun 2012, ini 2013 ini naik, kemudian sempat stagnan ya, kemudian ini turun lagi. Ya, terakhir 12,9 triliun tahun 2021. Kemudian dari sisi laba bersih dari 2018 ini cenderung naik, turun, stagnan ya, cenderung stagnan lah ya naik dan turunnya. Terakhir 2021 itu 412 miliar atau 3,19% dari total pendapatan. Ini terbilang cukup kecil ya laba bersihnya teman-teman ya. Kemudian tahun 2018 ada anomali data teman-teman ya. Kita akan cek. Ternyata anomali data ini terjadi karena ada laba dari hasil divestasi FKT. Nah, apa itu divestasi FKT? Itu adalah FKT itu adalah PT Federal Karyatama. Jadi dilakukan divestasi atau ya pelepasan lah ya, pelepasan anak usaha gitu ya. Ada pelepasan anak usaha FKT. FKT ini apa? Ya, ini produknya Federal Oil ya, sama Federal Mobil. Sudah 30 tahun. Nah, dilepasnya anak usaha ini tidak serta-merta omsetnya turun. Kenapa? Karena tadi setelah melepas perusahaannya, ternyata ini masih menjadi mitra bisnis utama. Ya, jadi dalam hal distribusi, penjualan, pemasaran produk di pasar-pasar utama tertentu itu masih bekerja sama teman-teman ya. Jadi hanya dilepas kepemilikannya saja, bukan bisnisnya. Jadi ini kenapa kok setelah melepas tahun 2018 dia omsetnya tidak turun malah naik teman-teman ya. Jadi tidak ada yang berubah, hanya perpindahan kepemilikan saja. Untuk secara bisnis tetap berbisnis. Kemudian kalau penurunan di tahun 2020 ini jelas karena Covid ya. Penjualan motor turun, pendapatan sewa kendaraan terutama lebih terdampak karena PPKM. Oke, kinerja di tahun 2022 kuartal 1 ini sebenarnya turun teman-teman ya. Turun 3,1 triliun, namun secara profit naik sedikit teman-teman ya, 146 miliar, 4,7%, jadi naik sedikit teman-teman ya. Oke, untuk kuartal 2 ini belum keluar ya teman-teman ya, jadi belum bisa dibahas.
kemudian kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu dari sisi balance sheet. Kalau kita lihat teman-teman ya, grafiknya ini naik dan turun, anomali datanya sangat banyak. Terakhir 2021 ini asetnya 9,8 triliun dengan liabilitasnya terakhir 3,6 triliun dan ekuitasnya 6,2 triliun. Ya, secara garis besar balance sheet-nya ini dari liabilitasnya lebih rendah daripada ekuitasnya. Artinya ini perusahaan berisiko rendah. Oke, kita akan cek kenapa kok ada penurunan tahun 2016 kok turunnya drop banget. Kemudian ini juga turun ya. Yang jelas karena hutangnya pasti turun teman-teman ya. Hutangnya turun, pasti asetnya ikut turun teman-teman ya. Ini ekuitasnya bertambah, hutangnya turun, tapi kok ekuitasnya turun. Nah, kita cek ya, ini terjadi karena ada pelepasan lagi teman-teman ya. Jadi tahun 2017 ini melakukan pelepasan MPM Finance ya 20%. Yang mengakibatkan hutangnya dekonsolidasi teman-teman ya. Jadi kepemilikannya berkurang menjadi perusahaan asosiasi sehingga hutangnya tidak dimasukkan lagi ke laporan perusahaan induk. Ini yang menyebabkan kenapa ini berkurang hutangnya ya. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian kita cek di sini ekuitasnya naik 2018 naik tinggi banget, kemudian turun. Nah, apakah penurunan ekuitas ini berarti jelek? Ya, kita cek dulu teman-teman ya, karena penurunan ekuitas itu belum tentu jelek. Kita harus cek kenapa dia turun. Ya, kita cek ya, tahun 2019, 2020, dan 2021 kalau kita cek. 2019 itu membagikan laba 100% teman-teman ya. Jadi 100% labanya itu dibagikan ke investor. Sehingga ya mau nggak mau operasional perusahaan kan perusahaan pasti akan tetap ada biaya untuk investasi, bayar hutang. Dan nanti di laporan berikutnya, laporan arus kas ternyata dari aktivitas operasinya itu tahun 2019 minus teman-teman ya. Nah, sehingga ini juga menyebabkan jumlah kasnya berkurang tahun 2019. Sudah jumlah kasnya berkurang, profitnya dibagi hampir 100%. Sehingga yang diambil uangnya adalah uang saldo laba ditahan. Ya, jadi ini menyebabkan penurunan ekuitas. Bukan dari kinerja yang turun teman-teman ya, tapi karena memang uangnya itu diambil itu di perusahaan ya. Profit yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun lalu lamanya diambil oleh pemiliknya, dibagi ke investor. Kemudian tahun 2020 juga sama, ini membagikan dividen bahkan 4 kali lipat daripada profit yang didapatkan. Otomatis uangnya dari mana? Uangnya ya pasti saldo laba yang ditahan di perusahaan diambil. Jadi untung di tahun-tahun sebelumnya diambil. Ya, berikut pula tahun 2021. Jadi ini kenapa penyebab ekuitasnya turun teman-teman ya. Nah, kenapa kok uangnya diambil? Cashnya ya kemungkinan karena cashnya tidak dibutuhkan di perusahaan teman-teman ya. Jadi diambil karena nggak dibutuhkan, nggak dipakai oleh perusahaan. Kecenderungannya kalau perusahaan itu membagi dividen lebih besar daripada profitnya, berarti dia tidak ada rencana untuk ekspansi atau belanja modal yang lebih besar. Ya, jadi uangnya daripada nganggur di perusahaan juga tidak diinvestasikan, tapi malah diambil oleh pemilik. Oke, itu dari sisi balance sheet teman-teman ya. Kemudian kita cek dari sisi cash flow-nya. Tadi kita cek ya, arus kas dari aktivitas operasinya 2019 negatif ya. Itu yang menyebabkan tadi salah satunya berkurangnya ekuitas. Karena pasti berkurang nih ya. Berkurang pasti ya jumlah kasnya. Oke, ini dari arus kas aktivitas operasi. Ya rata-rata sih positif ya. Rata-rata positif, hanya 2 kali negatif. Jadi ini setiap tahun lebih banyak arus kas yang masuk, uang yang masuk daripada uang yang keluar untuk menjalankan operasionalnya. Jadi ini perusahaan yang termasuk sehat teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari arus kas aktivitas investasi ini 2018 pernah melepas, 2017 tadi juga pernah melepas ya saham dari anak usaha ya. Kemudian tahun 2019, 2020, 2021 ini ya ada investasi lagi tapi tidak terlalu signifikan teman-teman daripada pelepasan ini. Kemudian kalau kita cek dari aktivitas pendanaannya, ya ini lebih condong ini membayar dividen teman-teman ya, terakhir-terakhir ini membayar dividen dan membayar hutang. Kemudian ini kas dan setara kas akhir periodenya teman-teman ya. Nah ini mengurangi kas ya, tadi pembagian dividen itu mengurangi kas-kasnya masih ada sekitar hampir 2 triliun. Jadi mungkin masih cukup ya, terasa masih cukup untuk menjalankan operasional perusahaan. Sehingga kelebihan cashnya tahun 2018 ini diambil untuk dibagikan. Oke. Ini dari sisi cash flow statement ya secara garis besar sih biasa lah ya.
standar aja, nggak jelek juga nggak bagus-bagus banget. Ini dari sisi dividen teman-teman ya, tahun 2015, 2016, 2017 baginya 2 kali teman-teman. 2019, 2018 absen, 19, 20, 21, 22 baru 1 kali. Ya, kalau kita cek ini range-nya 10 sampai 480 dengan harga saat ini 980, maka yield-nya ini 1 sampai 48,9%. Jadi ini range-nya terlalu besar ya teman-teman ya. Seperti yang tadi kita lihat ya, bahwa pembagian atau payout ratio-nya itu tidak stabil teman-teman ya. Kadang-kadang profitnya cuma sekian, tapi baginya 4 kali lipat lebih besar. Jadi ini perusahaan yang cenderung tidak stabil dalam pembagian dividen secara payout ratio-nya. Jadi range-nya nih seperti ini teman-teman ya. Jadi mendadak tiba-tiba ya, kalau teman-teman pegang sahamnya tiba-tiba membagikan dividen jumbo, yaitu beruntung teman-teman ya. Oke, jadi ini termasuk perusahaan ya cukup royal membagi dividen, namun sayangnya nih payout ratio-nya tidak stabil teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, karena itu bisa aja jadi rezeki nomplok ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia mengambil saldo laba ditahan di tahun-tahun berikutnya. Padahal kita baru beli sahamnya misalnya kemarin, tapi kita langsung berhak mendapatkan profit yang sudah didapat di tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini dari dividen teman-teman ya. Kalau kita cek nilai wajarnya secara PE Standard Deviation Band, ya rata-rata diperdagangkan di 19,78 PE. Ya, pada saat ini itu diperdagangkan di 10. Jadi kalau misalnya EPS-nya sekarang 98 dan dia kembali ke harga normalnya, ya maka harga wajarnya harusnya 1940 secara PE Standard Deviation Band. Kalau secara price to book Standard Deviation Band ini berada tepat di rata-ratanya teman-teman ya, kan harganya sekarang 980, ini 990. Jadi ya dinilai wajarnya secara price to book value. Oke, ini adalah pertanyaan fundamental yang kami akan jawab, kami akan memberikan pandangan. Nanti teman-teman silakan kalau berbeda pendapat ya. Yang pertama, apakah fundamental perusahaan baik? Kita cek tadi dari sisi kinerja, mengalami peningkatan ya sejak terpuruk karena COVID-19 di tahun 2020, namun belum stabil di angka sebelum pandemi. Dari sisi balance sheet, di mana ekuitas masih 1,76 kali dari total liabilitas, ya ini menunjukkan perusahaannya berisiko rendah teman-teman ya. Kemudian kalau dari sisi arus kas, tadi tercatat perusahaan pernah beberapa kali melakukan disinvestasi dan beberapa tahun terakhir membagikan dividen lebih besar dari profit. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sedang dalam rencana pengembangan untuk menjadi lebih besar. Ya, tidak ada rencana ekspansi. Nah, secara umum ya MPMX ini ya perusahaan yang baik teman-teman ya. Namun dengan catatan perusahaan ini mungkin tidak akan berkembang jauh ke depan teman-teman ya. Maksudnya tidak ada rencana untuk ekspansi. Kami juga baca di annual report-nya bahwa fokus perseroan itu adalah transformasi digital. Ya, jadi yang berpusatnya itu pada digitalisasi teman-teman ya. Online claim pada asuransinya, kemudian lebih ke aplikasi-aplikasi di mobile apps-nya. Ada ini online auction ya untuk sewa. Kemudian untuk jual beli mobil bekas ya. Jadi lebih ke arah digitalisasi teman-teman ya. Kemudian ini fokusnya juga meningkatkan sinergi antar grup. Jadi tidak ada kata-kata mau berekspansi, mengakuisisi perusahaan apa, menambah produk atau apa enggak ya. Jadi ini mungkin fokusnya adalah menjalankan bisnis yang sudah ada dan hanya mensinergikannya saja atau memaksimalkannya saja. Ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah harga yang ditawarkan di market saat ini layak untuk dibayar? Ya, kalau kita cek ini book value-nya teman-teman ya, mirip dengan ekuitasnya karena nggak pernah right issue. Kalau kita cek book value di kuartal 1 itu 1436 per lembar saham. Ya, harganya yang ditawarkan market saat ini adalah 980 per lembar saham atau dengan kata lain dapat diskon nih. Ya, kita hanya perlu membayar 0,68 kali daripada nilai bukunya atau contoh sederhananya kalau kita mau bangun baru, kita butuh uang misalnya 1436. Namun kalau beli yang sudah jadi di bursa, ternyata harganya lebih rendah daripada kita buat baru. Jadi mending kita beli yang sudah jalan di bursa kalau secara book value teman-teman ya. Nah, kalau secara profit teman-teman ya, profit di 12 bulan ke belakang itu per tahunnya 98 per lembar saham. Jadi kalau misalnya kita beli di harga diskon ini, ternyata balik modalnya masih 10 tahun. Ya, jadi secara harga sih murah teman-teman ya.
Namun balik modalnya cukup lama, yaitu 10 tahun. Dan mengingat tadi juga perusahaan fokusnya adalah bukan ekspansi, namun hanya menjalankan bisnis yang sudah ada dan mengintegrasikannya lebih ke transformasi digital, ya kemungkinan profitnya tidak akan naik dalam jumlah yang bagus teman-teman di masa yang akan datang. Nah, jadi apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak dibayar? Menurut kami sih layak teman-teman ya. Namun kalau melihat dari balik modalnya ini, meskipun ini layak dibayar, namun kami tetap mengalokasikan dana bukan untuk perusahaan seperti ini teman-teman ya. Karena di bursa itu kan masih ada 700 saham yang lainnya, yang pastinya ada yang diskon juga dan balik modalnya lebih cepat. Jadi kalau misalnya dana terbatas ya kami, nah ini bukan pilihan utama lah, tapi ini secara harga ya bagus, layak untuk dibayar teman-teman ya. Oke, sekali lagi ya, fundamental itu tidak terkait langsung dengan harga. Ya, jadi nggak berarti ini murah terus nanti tiba-tiba harganya akan dikerek naik, ya enggak ya teman-teman ya. Ini memang perusahaannya bagus, namun ya pasar memang menilainya harganya segini teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa seasonality ya. Ini analisa yang sederhana namun ya cukup membantu dalam kita mengambil keputusan. Dalam 10 tahun ke belakang teman-teman ya, bulan Juli ini prosentase kenaikan saham ini itu 50% dan tahun 2022 ini sudah naik teman-teman ya. Jadi ini mungkin sudah cukup terlambat karena bulan Juli tinggal 1 hari besok teman-teman ya. Nah, kita cek di bulan Agustusnya. Ternyata bulan Agustus bukan bulan yang baik untuk mengambil saham ini karena kecenderungannya turun teman-teman ya. Jadi di awal bulan Agustus mungkin dipertimbangkan untuk jangan mengambil saham ini. Ambilnya di akhir bulan. Kenapa? Karena di bulan September, Oktober, November, dan Desember ini peluangnya untuk naik di atas 50% semua teman-teman ya. Ya, ini silakan teman-teman bisa menggunakan data ini untuk mengambil keputusan. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu dari sisi bandarmologi teman-teman ya. Kalau kita cek sih memang ini terlihat ya dari tanggal 25 Maret terjadi distribusi teman-teman ya. Terjadi distribusi, kalau kita cek dari broker summary-nya ya memang ini broker LG, broker kaset, ini sedang melakukan distribusi teman-teman ya. Kita lihat volumenya juga cukup lumayan besar-besar di sini teman-teman ya. Kemudian di hari ini teman-teman ya ada harga naik, kemudian ini ada hijau sedikit ya. Kita akan cek ini siapa teman-teman ya. Ternyata ini broker AK dan ZP teman-teman ya. Ada membeli namun tidak terlalu mendominasi. Jadi ini ya hanya perpindahan aja teman-teman ya menurut kami untuk menaikkan harga. Ya mungkin untuk melanjutkan distribusinya harganya harus dinaikin dulu supaya ada beberapa retail yang tertarik untuk membeli. Kemudian dilanjutkan penurunannya ya, kemungkinan seperti itu ya, kami nggak tahu. Nah kalau ini kita cek dari broker asing, kita cek dari sisi foreign flow-nya ya, foreign flow-nya ini ternyata memang sedang naik teman-teman ya, dan ada beberapa broker asing namun volumenya nggak cukup besar untuk disebut sebagai akumulasi teman-teman. Jadi ini normal aja lah ya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi bandarmologinya teman-teman ya. Secara kesimpulannya bandarmologinya sedang terjadi distribusi. Oke, kemudian kita akan terakhir masuk ke technical analysis ya. Kalau kita cek ya, sebelumnya ini bergerak di atas garis MA50, sempat break, bergerak lagi di atas garis MA50, kemudian ada corporate action, dividen langsung ARB ya, biasa kan dividen setelah dividen come date langsung ARB. Nah, bukannya memantul, ternyata dia malah turun lebih dalam dan break ke MA200 teman-teman ya. Dan setelah break ternyata dia nggak segera memantul, namun terjadi konsolidasi di sini sehingga garis MA50-nya ikut turun dan ini hampir menyilang ke MA200. Jadi kalau misalnya sudah konfirmasi menyilang, maka kemungkinan besarnya akan terjadi fase downtrend teman-teman ya. Nah kalau downtrend ya kemungkinan besarnya dia akan berhenti di 892 atau 800 nih teman-teman ya. Atau teman-teman kalau misalnya ambil di harga saat ini ya berpotensi rugi 17%. Namun kalau ternyata ini hanya gagal bersilangan ya dia akan menutup gap di sini teman-teman ya. Dia akan naik ke 1120 atau teman-teman bisa profit 14,35. Namun kecenderungannya sih lebih ke arah turun teman-teman ya kalau dilihat dari sini. Apalagi tadi dari sisi bandarmologi juga sedang terjadi tren distribusi. Kemudian kita cek dari sisi volumenya juga terjadi penurunan teman-teman ya, terjadi penurunan perharinya sebulan rata-rata 7,6 juta lembar saham diperdagangkan. Kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya sehari 7,4 miliar per hari likuiditasnya.
Ya, oke. Jadi sampai di sini dulu teman-teman ya analisa kami. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.